Oke, selamat malam saudara. Kita akan membahas tema ya dari Perjanjian Lama juga. Ini masih seputar nubuatan tentang Mesias, yaitu raja yang dijanjikan. Saya ajak kita buka dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai sebenarnya sampai 10, tapi kita coba baca sampai ayat kelima saja ya. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang 1, saudara-saudara baca ayat kedua, dan demikian bergantian seterusnya ya. Raja damai yang akan datang, ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pedang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Saudara, satu hari ada seorang guru mau mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sebuah pelajaran hidup yang berharga. Jadi guru itu bawa anak-anak ya, dan juga 3 balon yang berisi gas ya. Ada warna merah, biru dan emas. Nah, guru itu langsung melepaskan balon itu ketiganya begitu. Jadi ketiganya langsung naik pelan-pelan gitu ya, naik gitu. Nah, sampai di kira-kira dari bawah sampai ke kira-kira lantai 1 di satu bangunan, itu balon merah sama biru udah berhenti karena ujungnya dipegang sama gurunya talinya. Tapi balon emas tuh dilepas sehingga balon emas itu naik terus, naik ya, sampai ke lantai 2, lantai 3, dan sampai ke lantai 4 ya, akan melewati gedung itu. Kira-kira angin tuh kencang tuh mulai meniup balon itu ya. Balon itu terbawa angin lalu merapat ke atap genteng gitu ya, atap bangunan yang tajam, lalu dor, pecah gitu ya. Pecah. Nah, semua anak tadi lihat itu, wih keren ya balonnya yang emas itu, apalagi warnanya emas gitu ya, bersinar terang, naik ke atas. Tiba-tiba waktu meletus mereka kelihatan langsung hilang sukacitanya ya. Karena tadi awal dia senang sekali lihat balon itu, tapi akhirnya pecah, ya mereka begitu rasanya. Ya, nah guru itu langsung berkata, kalian lihat balon yang semakin tinggi itu justru yang pertama akan jatuh. Gitu. Ya, yang naik terus tinggi, jangan pikir itu aman, tapi itu justru yang jatuh pertama kali. Itulah orang sombong katanya. Sedangkan balon merah dan biru tetap aman ya, dia nggak tinggi-tinggi, nggak apa-apa, aman dia dalam genggaman. Itulah orang-orang yang kalau mau rendah hati dalam genggaman Tuhan. Nah, saudara, Nabi Yesaya pernah mengumpamakan orang sombong itu seperti pohon yang tumbuhnya tinggi sekali, gitu ya. Tinggi tapi akhirnya ditebang oleh Tuhan. Nah, pada zaman itu kerajaan Asyur sebetulnya yang dimaksudkan dengan pohon yang tinggi itu. Ya. Kerajaan Asyur yang memang kerajaan yang terus besar, ekspansi, menaklukkan banyak daerah, banyak kota. Mereka merasa, oh udah paling besar, udah paling berkuasa. Sekarang mereka mau mengacungkan tangan untuk menentang kota Allah, yaitu kota Yerusalem. Apakah berhasil? Kira-kira, nah di Yesaya di pasal 10 ya, ini kan pasal 11 yang kita baca. Di pasal 10, di akhir pasal 10, ayat 33 sampai 34 di situ dikatakan, lihat Tuhan
Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Inilah kesombongan Asyur. Ya. Tuhan semesta alam dengan otoritasnya atas seluruh ciptaan, dia akan menebang kesombongan Asyur. Ya, jadi kayak seperti hutan yang diratakan oleh Tuhan. Nah, itulah kesombongan manusia. Ini bentuk penghakiman Tuhan terhadap kesombongan manusia, kesombongan negeri Asyur ini. Asyur memang pernah diizinkan Tuhan menaklukkan Israel, ya, kerajaan utara. Nah, dia sendiri Tuhan bilang tidak akan lepas daripada penghakiman Tuhan. Jadi bangsa yang pernah diizinkan dipakai Tuhan dan harus menghakimi, harus berhadapan dengan penghakiman Allah. Karena apa? Karena meninggikan diri, karena melawan Tuhan. Saudara. Nah, jadi seperti satu gambaran hutan yang sudah ditebang Tuhan, sudah dipapas oleh Tuhan. Di dalam kondisi seperti itulah yang gersang dan tidak ada harapan dan kekelaman begitu, muncul ayat yang tadi kita baca. Ya, setelah pohon-pohon yang tinggi ditebang Tuhan, Yesaya menubuatkan harapan baru dari keturunan yang tampak mati dan terpotong. Maka di Yesaya 11 ayat 1 tadi dikatakan, ya, suatu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, Isai ini jelas, ya, kalau saudara ikut cerita sekolah minggu itu ayah dari Raja Daud. Tunggul itu sisa batang pohon yang dipotong, ditebang. Itu ada tinggal sisanya, itu tunggulnya. Nah, ini nanti melambangkan bahwa ada garis keturunan Daud setelah mereka juga dibuang dari Babel. Ya, Israel juga sepertinya dipotong begitu, ya, waktu dibuang ke Babel. Ya, itu bukan akhir segala-galanya. Sepertinya udah terpotong, tapi Tuhan bilang akan ada tunas yang keluar dari tunggul Isai. Ya, raja ditawan, raja dikalahkan, ditawan ke Babel, tapi Tuhan bilang nanti akan ada tunas dari tunggul Isai. Jadi Isai tunggul itu sisa pohon tadi, di situ keluarlah tunas, ya, yang artinya ada kehidupan nanti, ada pertumbuhan yang nanti akan mengidentikan ada pemimpin baru, ada keturunan Daud yang baru. Meskipun dinasti Daud tampaknya telah ditebang, tapi dinasti Daud tidak hancur. Kenapa? Karena janji Allah kepada Daud itu tetap berlaku. Kepada keturunan Daud tetap berlaku. Ya, Tuhan bilang kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Maka nanti akan muncul pemimpin baru, muncul raja yang baru nanti di situ. Jadi tunas yang akan tumbuh dan berbuah itu artinya raja baru yang akan mendatangkan masa yang baru. Masa kemakmuran, bukan seperti masa kekelaman. Masa keadilan, bukan seperti masa yang penuh ketidakadilan. Dan masa perdamaian. Ini raja yang nanti akan datang, yang dijanjikan. Jadi ini bukan sembarang raja. Ini raja yang berbeda dari raja-raja sebelumnya. Dan raja ini dikatakan diurapi. Ya, itu di dalam ayat berikutnya itu dikatakan roh Tuhan itu ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah, takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, ini diurapi. Roh Tuhan ada padanya. Di dalam bahasa Ibrani itu Mesaya sebenarnya, diurapi itu. Mesaya itu, ya, Mesias. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu Kristos, ya, Kristus nanti jadinya. Jadi di dalam perjanjian baru nanti, ini akhirnya memang akan menggenapi nubuat kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus dari garis keturunan Daud. Ya, itu dia yang Tuhan katakan.
Jadi raja ini yang diurapi ini akan menjalankan pemerintahannya berbeda sekali dengan raja-raja di dunia ini. Dia akan menghakimi orang-orang dengan keadilan. Dia tidak akan mengikuti kata orang, tapi memerintah dengan keadilan. Keadilan Allah. Sebab apa? Kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ya, kalimat ini menarik sebenarnya. Kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Berarti dia akan mengedepankan hati yang takut akan Tuhan di dalam memerintah umat Allah ini. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, hari ini raja-raja diizinkan Tuhan, pemerintah diizinkan Tuhan, tapi tidak ada yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Sehingga mereka waktu menjalankan pemerintahan itu dengan sewenang-wenang, dengan sesuka hati mereka, dan tidak ada keadilan yang diperjuangkan benar-benar. Pemerintahan gak adil dan gak benar. Ya, coba kita lihat pemerintah Indonesia saja. Ya, siapa yang berani katakan Indonesia sudah adil negaranya, pemerintahnya? Siapa yang bisa jamin Indonesia pemimpinnya itu benar? Itu. Ya, dari mungkin kalau kita mau survei itu akan lebih banyak mengatakan Indonesia pemerintahan belum adil, tidak benar, banyak korupsi besar-besaran, banyak sistem yang buruk, hukumnya tidak dijalankan dengan tegas. Hukum itu mungkin istilahnya tajam ke bawah, menghakimi rakyat kecil, tapi ke atas itu kepada pejabat-pejabat itu tumpul, mereka tidak tersentuh. Bahkan ada yang mengatakan mereka bikin hukum supaya hukum itu melindungi mereka justru. Tapi kepada rakyat kecil itu diarahkanlah kira-kira hukum itu untuk mengadili mereka. Ya, jadi kalau orang kampung curi ayam mungkin bisa masuk penjara. Tapi kalau koruptor besar-besaran berkeliaran kemana-mana, bebas gitu ya. Bahkan bisa jalan-jalan terus ke luar negeri gitu. Di mana keadilan gitu? Ya, korupsi yang begitu merusak pemimpin bangsa sampai hari ini. Rakyat kecil udah teriak-teriak, udah demo-demo, tapi tidak diperhatikan, tidak ada keadilan. Bahkan di dalam tempat pengadilan juga tidak ada keadilan. Itulah pemimpin. Pemimpin dunia, pemimpin bangsa-bangsa hari ini. Ya, pemerintah-pemerintah bangsa tidak mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, tidak bisa mensejahterakan, tidak bisa sungguh-sungguh membawa perdamaian. Ya, karena apa? Karena memang terbatas. Mereka sendiri punya kelemahan, punya dosa. Mereka sendiri yang juga akhirnya terjerat di dalam dosa. Bagaimana mereka bisa memimpin dengan adil dan benar? Tetapi raja yang akan datang di sini dikatakan itu raja kebenaran. Ya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya. Jadi itu sangat melekat di dalam tubuhnya. Ya. Dia bukan hanya raja yang benar, tapi dia juga raja yang membawa damai bagi semua orang. Nah, di ayat-ayat berikutnya, ayat 6 sampai ayat 10, saudara, Yesaya itu menggambarkan kedamaian itu dengan cara yang unik. Damai itu digambarkan dengan cara yang unik, ya, yaitu antara binatang buas dengan binatang jinak, gitu. Ya, kalau di alam liar biasanya binatang buas itu pasti memangsa binatang-binatang yang jinak. Ya. Tapi ketika raja ini memerintah, dia akan membawa damai di situ. Maka binatang yang buas itu bisa berdampingan dengan binatang yang jinak. Dan binatang yang jinak tidak merasa ketakutan untuk diterkam. Nah, itu gambaran kedamaian yang dia ingin tunjukkan. Coba perhatikan di ayat 6. Ya, saya bacakan buat kita ya. Yesaya 11 ayat 6. Dia katakan begini, serigala akan tinggal bersama domba. Bayangkan, serigala bersama domba. Macan tutul berbaring di samping kambing. Ini pemangsa dan mangsanya. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ya. Ini kan pasangan yang
kontras banget, tapi bisa bersama-sama. Dilanjutkan lagi, lembu dan beruang nih kan, ganas nih beruang. Akan makan rumput, ya sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh negeriku di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi yang ganas, yang jahat, yang galak itu bisa berubah karena pengenalan akan Tuhan. Dan berdampingan dengan yang lemah, yang tidak berdaya. Itulah kondisi damai yang Tuhan gambarkan, yang Yesaya gambarkan. Dia yang akan memerintah di dalam hati orang-orang dan mengubahkan mereka itu menjadi orang yang berubah. Ya, sudah kalau saya perhatikan ya, ada keluarga yang ribut gitu ya, keluarga ribut, ya. Anak sama orang tua berantem setiap hari, ribut ya, cekcok tiada hari tanpa cekcok. Ya, selalu ada pertengkaran terjadi. Kalau ketemu tuh kayak ciong begitu ya. Lebih baik satu di lantai atas, satu di lantai bawah. So kalau ketemu bareng-bareng di dapur itu bisa cekcok mulutnya gitu. Tapi saya perhatikan ya, setelah orang tuanya itu mulai kenal Tuhan gitu ya. Dia udah mulai ada pengendalian diri, ada kesabaran ya. Udah mulai tidak lagi terpancing emosinya. Sehingga mulai meredah itu, cekcoknya berkurang. Ya, situasi rumah sudah mulai membaik ya, sudah mulai kondusif, sudah mulai harmonis. Nah, itu perubahan ya, dimana kalau ada pengenalan akan Tuhan, ada perubahan ya, yang tadinya ganas, jahat, galak itu berubah menjadi jinak karena Raja Damai itu. Nah, kalau tidak ada kedamaian ya, maka suram. Kalau keluarga tidak ada damai ya, maka yang pasti adanya saling curiga ya kan? Kalau di tempat kerja tidak ada raja damai, tidak ada kedamaian, maka yang ada itu biasanya sikut menyikut. Kalau di dalam pekerjaan ya, persaingan begitu. Enggak enak ya, ada mangsa, ada yang dimangsa gitu ya. Ada yang curiga dan saling mencurigai. Tidak ada damai yang sejati. Nah, coba perhatikan ya, perhatikan hubungan saudara dengan orang lain ya. Dengan keluarga, dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu gitu. Apa bisa berdampingan dengan harmonis? Ya, biasanya kalau ada mertua sama menantu itu, wah, ya, banyak yang ciong, banyak yang tidak harmonis. Gitu ya, kalau tinggal bersama. Nah, itu Yesaya saja itu ya menggambarkan ya, binatang buas aja bisa berdampingan sama binatang yang jinak. Seharusnya orang Kristen kalau punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan, harusnya bisa harmonis dengan siapapun. Ya, dengan siapapun. Karena ada berubah dia. Mengenal Kristus, tahu apa yang Kristus inginkan, tahu kehendaknya, dan melakukannya. Nah, orang yang mengalami damai, mengalami cinta kasih Tuhan, harusnya bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa akur, bisa hidup damai. Ya. Nah, kalau pasangan sudah beda agama itu sulit. Pengertiannya pasti beda. Tapi kalau sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama mau bertumbuh, sama-sama mau mengenal Tuhan, itu bisa akur. Bisa akur. Ya, sampai tua pun bisa akur. Tetapi kalau tidak ada Kristus, tidak ada Raja Damai yang memerintah, maka di hati pun tidak ada sejahtera. Ya. Tidak ada pengendalian diri, tidak ada cinta kasih yang tulus, dan hidup itu dipenuhi dengan banyak problem atau banyak pertikaian, banyak cekcok. Jadi sebagai orang Kristen, saudara, mari kita hidup berdamai dengan
siapa saja. Ya, siapa saja. Jangan memusuhi orang lain. Jangan memusuhi keluarga, memusuhi rekan, memusuhi saudara seiman. Ya, kalau ada yang lagi sakit hati harus belajar selesaikan dengan baik. Ya, kalau ada yang belum bisa berdamai harus bisa berdamai kembali. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang membawa damai. Ya. Di Matius 5 ayat 9 di situ dikatakan jelas sekali, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah, kalau saudara anak-anak